Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah juga kita lanjutkan dengan dzikir bersama dan belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari amal soleh untuk kita, dan hari ini insya Allah menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Sampai pasal ke 50. Al-ajabu kullul ajabi. Aneh bin ajaib, gampangnya gitu ya. Mimman yahrubu, ada orang yang lari, mimman lanfika kalahu anhu, dia lari dari sesuatu yang dia tidak bisa menghindar, dia tidak bisa melepaskan diri dari itu. Wayat lubu, dan dia mencari mala baqa'alahu ma'ahu, mencari sesuatu yang tidak kekal baginya. Nah, kemudian ini masuk ke ayat fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata, maksudnya absor itu mata ini ya, apa iki bahasanya? Yes, mata ini. Bukanlah mata yang tidak bisa melihat, walakin ta'mal qulubu, tetapi mata hatilah yang buta. Jadi yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta adalah hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Tuh. Jadi gini, sungguh ajaib, mengherankan, ada orang yang dia lari dari sesuatu yang dia tidak bisa menghindar. Maksudnya ya Allah, dia itu pengen lepas dari maunya Allah, padahal pasti tidak bisa menghindar dari maunya Allah, dan dia lari kepada sesuatu yang tidak kekal. Contohnya gini, kita itu kalau ngomong tentang rezeki, maka banyak orang yang kemudian waktunya, hidupnya habis untuk mencari rezeki, kerja pontang-panting siang malam, ya toh? Tapi dia justru meninggalkan Allah yang ngasih rezeki. Gitu ya. Dia melakukan sesuatu, berusaha terhadap sesuatu yang tidak kekal, karena begitu dia tidak bekerja, nah ini kan terus tidak ada pemasukan, kan gitu. Padahal Allah kalau ngasih rezeki tidak harus pakai kita capek-capek gitu. Sehingga banyak orang yang kerjanya siang malam tidak sholat. Pernah ketemu ya? Gitu. Jadi orang yang kerja siang malam karena alasannya nyari duit yang banyak. Dia misalnya kerja di perusahaan dari pagi sampai sore. Nanti habis itu ngojek. Beda? Atau apa itu? Kalau ngojek pakai motor ya. Kalau pakai mobil apa? Ya, kata gitu ya. Kalau zaman dulu
sopir taksi gitu ya. Nah itu. Jadi itu sampai malam. Jadi waktunya habis. Alasannya apa? Kejar setoran, Pak. Nah dia lupa bahwa sebenarnya yang ngasih rezeki adalah Allah. Sehingga dia kemudian tidak sholat. Dia tidak mementingkan sholat. Padahal yang harus dicarikan, kan di sini kan disebutkan, justru dia mencari wayak tubuh mala baqa'alahu ma'hu. Justru dia mencari sesuatu yang tidak kekal baginya. Nah ini banyak kejadian orang-orang seperti ini. Maka kalau kita membaca surat Al-Kahfi, ini Al-Kahfi itu ada 4 kisah besar. Al-Kahfi ada 4 kisah besar. Satu kisah tentang Ashabul Kahfi, yang kedua kisah tentang Ashabul Jannatain, yang ketiga kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, dan yang keempat kisah Dzulqarnain. Nah kalau kita kemudian membaca ini, kita akan ketemu kenapa kok Ashabul Kahfi dulu. Ya ini karena memang suratnya Al-Kahfi. Oke. Dan kenapa surat Al-Kahfi itu disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Nah, gitu ya. Ya ini kalau kita paham, Pak, kita coba telaah artinya tadi. Paling tidak ada 4 kisah besar di dalam surat Al-Kahfi. Pertama bicara tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang pengen menyelamatkan imannya sampai dia kemudian menghindar dari tekanan penguasa saat itu. Dia lari, masuklah ke dalam gua, gitu ya, demi mempertahankan imannya. Itu Ashabul Kahfi, intinya itu orang-orang yang demi mempertahankan imannya, dia pokoknya gimana cara menyelamatkan diri, dia masuk ke dalam gua, diselamatkan oleh Allah. Ya, di gua itu ternyata dia tidak ditemukan oleh siapapun selama berapa tahun? 300 tahun. Oh, bisa ya orang sembunyi di dalam gua 300 tahun nggak ketemu, gitu. Yaitu artinya ini satu orang yang kemudian dia lebih mementingkan Allah ketimbang dia harus mengikuti penguasa yang menentang Allah. Tapi sebaliknya ada golongan yang kedua yang diceritakan sebagai Ashabul Jannatain, yaitu orang yang memiliki 2 kebun. Ashabul Jannatain, orang yang memiliki 2 kebun. Jadi orang ini ceritanya kaya raya. Kaya raya itu sampai digambarkan oleh Allah kebunnya di kiri dan di kanan. Kebunnya ini kebun apa? Kebun apa ini kira-kira? Kalau di Arab itu ya kebunnya kebun kurma. Jadi disebutkan oleh Allah ini kebun kurma, terus masih dikelilingi oleh anggur. Jadi ada kurmanya, ada anggurnya. Sudah gitu di antara 2 kebun ini ada sungai. Jadi ini subur banget, Pak. Subur banget. Pokoknya ini menggambarkan orang kaya zaman itu, gitu ya gambarannya. Kalau sekarang apa ya? Kalau di sekarang itu bayangkannya gini, ada orang punya kebun sawit, sebelahnya ini tambang batu bara, kira-kira begitu ya. Wah ini juragannya gitulah. Jadi punya sawit, punya batu bara. Nah itu kalau ini digambarkan oleh Allah, dia punya kebun kurma, kebun anggur, masih ada airnya. Jadi subur banget. Nggak usah ngapa-ngapain, airnya ada, ya kan? Dan karena dia merasa kaya, dia mengatakan, ini kira-kira ini bahasa kita ya, 7 turunan wis pokoknya nggak akan miskin. 7 turunan nggak akan miskin. Logikanya begitu, Pak. Nah, maka ada temennya yang beriman mengingatkan. Ya bahasa kita mungkin kalau mengingatkan ono kuwi atau mbok ya ana rasa syukur-syukure
dikasih rezeki yang banyak, mbok ya beribadah, sedekah, kan gitu. Kata dia, nah ini tuh saya bisa kaya begini, itu ya karena usaha saya, kan kira-kira gitu. Lah kalau ini saya enggak kerja keras. Nah, ini loh kata-kata kerja keras itu bahaya di sini ya. Bahwa segala sesuatu itu, mimpi itu tercapai karena kerja keras. Nah itu kan banyak orang yang mengatakan begitu ya. Bagaimana tip kesuksesan adalah dengan kerja keras. Ini kerja keras saya. Lah kok saya harus membagi-bagikan ke orang lain. Dan ini pokoknya saya itu tidak percaya nanti akan ada hari akhir, nggak ada. Wes pokoknya saya ini memang begini inilah. Maka saya berusaha dan ini hasilnya. Lah kalau kamu iri kepada saya, ya kamu juga harus kerja keras, kan gitu. Nah ini Pak, banyak orang yang mengatakan sampai hari ini kan begitu. Kalau ditanya bagaimana kok Anda bisa sukses, wah ini karena kerja keras saya. Bahaya kalimat ini. Sejatinya bukan karena kerja keras kita, ya karena memang Allah menakdirkan aja gitu. Bahwa kerja keras itu penting, iya. Itu hanya sebagai bentuk ikhtiar. Tapi hasilnya itu Allah saja yang menentukan. Bukan karena ikhtiar kita. Betapa banyak orang yang kerja keras tapi hasilnya begitu-begitu saja. Ya kan? Tetapi sebaliknya ada orang yang kayaknya kerjanya begitu-begitu saja, hasilnya jauh lebih banyak daripada yang kerja keras. Nah, ini mengingatkan kita semua kisah ini sampai kemudian akhirnya ini mungkin karena Allah gregetan itu ya. Karena orang ini lupa bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, dikasih demikian kayanya, itu akhirnya sampai suatu saat Allah membumi hanguskan seluruh kebunnya. Habis, Pak. Padahal dia tadi mikirnya 7 turunan nggak akan miskin. Dan itu sejarah di Indonesia banyak orang kaya di Indonesia yang kalau kita pakai teori hitung-hitungan matematika kayaknya itu 7 turunan nggak habis. Tapi ya ternyata begitu pindah turunan kedua sudah habis gitu ya. Banyak. Itu kan? Itu di Indonesia banyak. Kalau di Semarang ini banyak juga. Di Semarang misalnya dulu konglomeratnya Semarang itu siapa namanya Pak? Zaman dulu. Raja Gula Asia Tenggara namanya siapa? Lupa saya sampean. Tiam Him. Ya itulah ya. Kalau dipikir-pikir kan dulu katanya orang terkaya se-Asia Tenggara katanya, gitu ya. Begitu masuk generasi kedua sudah nggak ada bekasnya, kan gitu. Itu di Semarang. Masih ada misalnya saya ada satu keluarga kaya raya di Semarang yang saya juga kenal. Tanahnya itu dari ujung timur sampai ujung barat gitu ya. Dulu itu ceritanya. Begitu masuk generasi ketiga, ya, kedua masih ada lah berkurang. Begitu ketiga habis. Gitu ya. Nah, itu dipikir-pikir ini kan susah apa ya? Kan enak tinggal melanjutkan gitu ya yang bawah-bawah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Ya karena sejatinya yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Nah, sayangnya kita itu sudah ditunjukkan ayat-ayat Allah di depan kita. Kita itu masih berpikir yang sama. Sehingga mengajari anak kita juga hal yang sama, template-nya sama. Kita mungkin dulu diajari orang tua, ya kan, bahwa kalau pengen sukses kerja keras dan sebagainya. Sehingga kita ini lupa bahwa justru nomor 1 itu harusnya tadi Al-Kahfi
Cerita pertama adalah Ashabul Kahfi. Ini dulu masalah keimanan dulu. Wes itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Sudah itu rumusnya. Bahwa nanti hidupnya akan kayak apa, sudah. Kalau sudah punya iman, selamat dia. Selamat dunia dan akhirat. Oh, gitu. Tapi kan kita kemudian lebih memilih yang cerita kedua, yang bahwa seakan-akan kalau ini orang tidak memiliki keterampilan, wah ini hidupnya susah. Sehingga kita ini Pak, ngajari anak-anak kita itu yang kita pentingkan supaya anak-anak kita itu punya bekal. Nuwun sewu ya, kalau mau jujur, kita itu mikirnya anak kita yang penting punya bekal urusan dunia atau punya bekal urusan akhirat. Jujur saja dengan jawab. Urusan dunia gitu. Itu. Jadi kita itu lebih fokus ke urusan dunia supaya anak-anak kita selamat dunianya. Tapi perkara selamat akhirat, mungkin kita mikir kok nek wis tuwa dhewe ya engko eling dhewe karo Gusti Allah kan gitu. Ini yang harus kita coba tanamkan. Ini kebolak-baliknya kita ketika kita mendidik anak itu lebih fokus urusan dunia. Sehingga ketika sekolah itu kita itu yang kita pentingkan anak itu sekolah nilainya bagus. Karena kalau nilainya bagus, nanti berikutnya misalnya kalau SD nilainya bagus bisa masuk SMP yang bagus, SMP nilainya bagus bisa masuk SMA nilainya yang bagus lagi, nanti nilainya bagus bisa masuk perguruan tinggi yang bagus lagi. Wis gitu aja. Itu yang kita upayakan. Tapi poin penting tadi, apakah anak kita itu kemudian jadi orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya kalau di masjid ini misalnya, saya itu seneng masih ada anak-anak yang datang ke masjid gitu. Meskipun yang kadang-kadang naik sholat itu ngeriwui gitu ya, tapi itu jauh lebih baik bahwa masih ada anak-anak yang ke masjid itu. Dan kita ini sebagai orang tua harus memfasilitasi. Jangan kemudian ketika ada anak-anak ke masjid ribut, ya memang mau nggak mau namanya anak-anak ketemu anak-anak itu pasti rame. Wah mengganggu Pak sholat orang tua. Wah, seperti jenengan tidak pernah jadi anak-anak gitu ya. Jadi, karena kita itu pernah jadi anak-anak. Nikmatnya anak-anak itu ketika ketemu dengan temennya, bisa main, ya sudah. Dan ketika mereka bisa datang ke masjid, alhamdulillah masih mau ke masjid kok. Gitu. Jadi bagi saya, mari kita juga untuk bapak-bapak semua tanamkan tadi keimanan kepada Allah itu nomor satu. Jangan sampai justru anak kita ini lari kepada sesuatu yang tidak kekal tadi. Wong ini fana, dunia itu fana kok. Bekal utama anak kita itu imannya. Ya, kalau kemudian ada anak ke masjid, ya kita dorong, disupport. Ada anak mau ngaji, disupport. Alhamdulillah gitu. Itu maka kita mengupayakan kalau bisa di masjid ini ya untuk anak-anak difasilitasi supaya senang datang ke masjid. Oke, beda kalau anak sudah senang datang ke masjid itu nanti minimal Pak, dia ketika ada waktunya sholat, ada panggilan sholat, dia nanti sudah terbiasa. Nah, tapi kalau kemudian dia tidak pernah ke masjid, ya ada panggilan sholat, ya sudah, tidak kemudian tergerak hatinya. Nah ini yang harus kita tanamkan. Kan kita misalnya gini, mungkin kita sering melihat tadi banyak orang yang capek kerjanya, tidak sholat. Itu tuh kadang-kadang saya mikir kok mesake kerjanya dari pagi sampai sore misalnya, fisiknya habis, duitnya ya nggak sepiro, nuwun sewu ya, uangnya nggak seberapa, fisiknya capek, udah gitu ndak sholat. Nah kira-kira ngono ki rasanya piye? Ya saya nggak ngerti rasanya ya.
Saya membayangkan kok ya sengsara dunia akhirat. Sengsara dunia tok isih rapopo akhiratnya selamat. Nah ini kan kalau kemudian dia hidup seperti itu terus sampai mati kan sengsara dunia akhirat. Bagaimana kemudian kita menyeimbangkan itu? Yang paling penting itu kan gitu. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, boleh. Mencari dunia boleh, bukan tidak boleh. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Boleh. Tapi kan ketika kita paham bahwa dunia ini milik Allah, maka caranya bagaimana? Minta kepada Allah dulu jalan. Nah, gitu, Pak. Minta kepada Allah terus jalan. Nah, jalannya itu berhasil atau tidak, yang penting kita sudah jalan. Nek berhasil, ya sudah alhamdulillah. Enggak berhasil, ya diterima. Itu loh. Ya toh? Kita kan tidak selalu berhasil, Pak. Setiap usaha kita, ya janjiannya ya kalau kita mau koreksi diri, mau kita muhasabah. Kita ini kalau melakukan sesuatu, janjiannya itu lebih banyak berhasilnya atau lebih banyak gagalnya, Pak? Lebih banyak gagalnya aslinya, Pak. Aslinya lebih banyak gagalnya. Cuma kan begini, misalnya contoh, kenapa kok ada cerita, wah dukun itu luar biasa, dukun itu, wah itu ampuh gitu ya. Nah kalau nggak gini, kalau ngomong keampuhan itu harusnya ada statistiknya. Dari sekian pasien si dukun itu, yang berhasil berapa persen? Ya, saya yakin tidak nyampe 50%. 10% aja saya yakin nggak nyampe. Jadi nggak ada ceritanya dukun itu terus berhasil. Sing berhasil cerita, sing ora berhasil diam ya isin to ya. Wah, ya masa kedukun diceritakan, udah gitu gagal. Itu. Jadi kita harus melihatnya seperti itu ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita ngomong, kenapa kok kita harus mencari pertolongan selain pertolongan Allah? Yaitu karena ketidaktahuan kita. Karena tadi ada bayang-bayang, iming-iming dari orang lain. Oh, ini orang ini hebat loh, bisa begini, bisa begitu. Wah, ini pokoknya sakti, mandraguna. Sehingga kemudian kita datang. Kalaupun dukun itu sukses, itu semata-mata memang takdirnya Allah sukses. Bukan dukun itu yang sakti. Ya memang takdirnya sukses. Jenengan mau ke dukun atau tidak ke dukun, memang takdirnya sukses. Jadi dukun itu mau apa iki mau? Kebetulan ya, sangkir ini diterima ya, kebetulan pas ya, alhamdulillah gitu. Jadi dukun itu gitu gampang, wis pokoknya jenengan ngaku dukun itu gampang, wis. Karena apa? Orang yang gagal dari dukun gak akan pernah cerita. Nah, gitu? Gak akan cerita, isin. Tapi kalau orang yang sukses, wah cerita. Dia akan ngomong ke orang lain, wah kalau orang itu kesana saja, itu pasti berhasil. Gitu. Ya, jadi maka saran saya, surah usah lari-lari ke dukun. Kita cukup datang kepada Allah. Nah saya ini soalnya sudah berdoa kok kayaknya nggak dikabul-kabulkan. Sebenarnya bukan masa dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ini loh kita niat doanya. Saya niat doa semata-mata karena Allah. Oh sudah itu aja. Doa adalah perintah Allah. Ketika kita berdoa, kita dapat pahala. Udah itu. Gampang toh. Dikabulkan itu bonus. Tidak dikabulkan tetap dapat pahala. Loh kan enak. Kalau mikirnya begitu, Pak. Masalahnya orang berdoa itu mikirnya yang penting dikabulkan. Nek ora dikabulkan
Gusti Allah itu apa? Saya minta nggak pernah dikabulkan, kan gitu. Saya sudah sholat tahajud, wis poso Senin Kemis, terus apa lagi? Wis sedekah, sholat duha, wis komplit. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Ada kemarin saya ada pertanyaan dari orang sudah sepuh gitu, Mas Sake ini sudah sepuh, umur 78 tahun. Dia tanya kepada saya itu kalau berdoa, kenapa kok hasilnya sebaliknya? Gitu. Saya minta apa, tapi hasilnya justru sebaliknya. Mungkin karpe saya itu pengen lunas utang, malah tambah utang. Itu saya pengen dapat rezeki banyak, malah rezekinya seret. Gitu. Nah, ini pertanyaan gini tuh ya saya kira wajar. Bayangkan orang sudah sepuh, dia mungkin merasa hidupnya kok susah terus. Oh saya itu ya berdoa, tapi ya itu tadi kalau saya berdoa A, jawabannya B. Itu saya katakan yang salah bukan doanya, ya kan? Yang salah karena persepsi kita. Kita ini kan tidak tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Yang tahu yang terbaik adalah Allah. Jadi ketika kita meminta, sebenarnya dikabulkan. Dan Allah lah tahu yang baik yang itu apa, yaitu, ya kan? Nah kita ini kan karena persepsi baik itu persepsi kita, sehingga ketika tidak sesuai dengan persepsi kita, maka seolah-olah Allah tidak memberi kepada kita. Itu masalahnya. Jadi kita ini punya persepsi sendiri, sementara Allah punya takdir sendiri. Allah punya skenario sendiri. Dan itu yang terbaik buat kita. Makanya kalau berdoa itu sudahlah, intinya fokus kepada Allah saja. Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya sudah, alhamdulillah saja. Itu jalan apa? Jalan ibadah. Berdoa itu kan ibadah. Kenapa kok ada orang dikasih masalah? Artinya dia dikasih ladang amal yang lebih banyak, ya kan? Karena orang punya masalah itu biasanya ibadahnya lebih kencang, doanya lebih khusyuk. Nah itu aja mikirnya. Nah, tapi kalau kemudian kita bisa mikir harusnya kalau saya dikasih masalah bersabar, kalau dikasih nikmat bersyukur. Nah itu yang benar begitu. Kan sama-sama amal soleh. Maka kata Rasulullah, ajaib orang beriman itu karena ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, dan itu sama-sama dapat pahala. Enak toh jadi orang beriman itu, wes pokoknya cuma sabar syukur. Jadi kondisi apapun dia tetap intinya itu amal soleh terus gitu. Nah, maka bagaimana kita meluruskan hati? Kenapa orang tadi kok bisa kemana-mana tadi, akhirnya mencari di luar Allah? Kenapa? Karena tadi matanya, tadi di sini dikatakan fa innaha la ta'mal absor. Sebenarnya yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fisudu. Tetapi yang buta adalah mata hatinya. Jadi kalau orang itu kenapa kok tadi misalnya kita cerita ada orang yang kerjanya dari pagi sampai malam tapi dia lupa sholat, itu bukan karena buta matanya. Dia ngerti bahwa ternyata ada orang-orang yang itu rezeki itu datangnya dari Allah. Karena saya yakin setiap dari kita itu Pak pernah mendapatkan rezeki yang tidak terduga, ya kan? Pasti jenengan pernah loh mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Nah, kalau orang yang mata hatinya itu tidak buta, dia ngerti itu datangnya dari Allah. Itu. Nah, misalnya contoh begini ya. Kadang itu
kita itu oleh Allah dijadikan sebagai perantara rezeki untuk orang lain. Nah, contohnya ini, jenengan itu naik motor misalnya, naik motor terus bannya bocor di tengah jalan dan dilala. Nah, ini ngomong dilala ya. Begitu bannya bocor, di depan ada tukang tambal ban. Pada saat jenengan bannya bocor dan di depan ada tukang tambal ban, kira-kira panjenengan merasa bahagia atau merasa susah itu? Bahagia karena ada pertolongan gitu, dekat gitu kan. Membayangkan nggak sih kalau kemudian kita bocor tapi jauh dari tambal ban. Jadi kita bahagia ada tambal ban yang dekat sehingga tidak capek nuntun motor. Tapi yang lebih bahagia tukang tambal ban, karena sejatinya mungkin dari tadi dia nggak ada pelanggan. Nah, kita dibikin bocor bannya oleh Allah supaya ngasih rezeki kepada tukang tambal ban. Gitu loh. Kan kejadian gitu banyak, Pak. Kita alami. Gitu. Mau berjam-jam. Ya, yaitu apa terus hikmahnya, Pak? Harus sabar. Yaitu tadi. Nah ini memang tadi. Kalau pada saat kejadian, Pak ya, wah kata kita kan mungkin dongkol ya. Ini banyak bocor, terus nuntun jauh, ya kan? Dongkol. Dan nuntun jauh sampai kemudian ketemu tadi tukang tambal ban, itu ya. Kok tukang tambal bannya di situ, gitu ya. Nah itu tadi rezeki untuk tukang tambal ban, kita diminta untuk sabar. Wes sudah capek dorong motor, masih ngeluarin duit, itu ya. Ya sudah, itu kita terima, Pak. Karena memang cara Allah untuk membagi rezeki itu begitu. Kadang-kadang mungkin kita merasa, nah kalau saya harus nuntun motor. Ya, jadi ini memang nuntun motor itu dalam rangka mengetes kesabaran kita. Ya mungkin kita kurang olahraga ya, nah, disuruh nuntun motor. Nah, kalau mikirnya positif, santai, Pak. Tapi kalau mikirnya negatif itu ya, hidup itu susah, Pak. Ya, mikirnya negatif itu hidup itu susah. Tapi kalau mikirnya positif, ya memang ini seperti itu. Nah, coba terus dibayangkan lagi, ketika itu panjenengan harus ada acara yang sudah telat. Nah, yes. Nah, itu. Terus piye ngono iki? Wis bane bocor, nuntun sih telat. Wah telat ini sampai kantor dimarahi bose. Wah itu kita mengatakan hari sial ini, hari sial gitu ya. Hari sial itu. Tapi sekali lagi kalau kita ini paham, sudah itu maunya Allah begitu saja. Sabar. Memang kita ini lagi dites oleh Allah. Ya memang harus bocor diterima, kemudian harus telat diterima. Tapi semua pasti akan terlewati. Itu aja, pasti terlewati. Enggak terus kemudian terus masalah terus enggak ya. Ya paling itu satu hari itu aja lah ya. Kalau kemudian kita merasa hari itu kok kurang baik, ya sudah diterima. Itu diterima saja, nikmati saja. Memang takdirnya begitu. Dan kita enggak tahu, Pak, pelajarannya apa gitu. Saya yakin nanti jenengan akan ketemu pelajarannya di belakangnya. Sekali lagi, kalau mata hati kita tidak buta, setiap kejadian itu akan ada hikmahnya. Tapi kalau mata hatinya buta, dia nggak ngerti. Itu. Ya tadi kita itu mungkin tadi ya dapat rezeki nomplok pun nggak ngerti bahwa ini datang karena Allah sayang kepada kita, sehingga tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu contohnya apa ya rezeki nomplok? Kalau
warisan. Ya itu salah satunya, dapat warisan itu ya rezeki nomplok itu. Ini jadi kita boleh warisan ya rezeki nomplok, tidak usah kerja, tidak usah ngapa-ngapain, itu dapat, alhamdulillah, ya kan? Itu, ya. Apalagi, misalnya gini, saya pernah mengalami di mana rezeki nomplok itu ya sering ya. Nah, yang kecil-kecil aja deh. Kalau kita itu bisa bersyukur terhadap sesuatu yang kecil, maka nanti kita insya Allah akan bisa bersyukur kepada sesuatu yang besar. Nah itu ya rumus. Ketika misalnya panjenengan, oh iki kowe ya untuk oleh rezeki nomplok iki kowe ya. Wis ana kae disiapke karo Pak Dar gitu. Enggak ngapa-ngapain gitu, teko dhewe. Tinggal datang ke situ, hari ini bisa makan apa Pak Dir? Makan snack gitu misalnya. Ya ini contoh Pak. Contohnya misalnya begini, ketika kita misalnya dalam kondisi puasa, terus pada saat buka itu tiba-tiba ada orang ngasih makan, gitu ya. Atau katakanlah itu gampangannya begitu. Atau misalnya gini, saya pernah masuk ke rumah makan itu, habis makan terus ada orang datang, wah disapa, ada, wes padahal kita tadi wes saya mikir sudah ngambil sesuai hitungan saya punya duit berapa wes ora apa-apa, hari ini kebetulan saya punya duit sehingga saya makan rodok banyak gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang datang, wes jenengan ora usah bayar, aku sing bayar lu gitu kan. Nah itu coba dipikir-pikir. Lah ini kan hal sepele Pak, cuma masalah makan. Tapi itu datang tidak pernah kita rencanakan. Ya itu datangnya dari Allah. Nah kita tadi sudah mikir mau bayar kok. Nah, tapi ternyata kata Allah sudah disimpan saja uangmu katanya gitu ya. Ini hari ini ada rezeki yang lain. Gampang kan? Kalau Allah mau. Nah, jadi mari kita coba meluruskan cara pikir kita. Bahwa sejatinya kalaupun ada kesulitan hidup, ini terutama ketika kita menghadapi kesulitan hidup, maka datanglah kepada Allah. Jangan datang kepada yang lain. Datang kepada Allah. Kesulitan apa hidup kita itu? Kesulitan apa ya? Ekonomi, mungkin kita kondisi tidak sehat, ya kan? Atau apalagi ada masalah di dalam rumah tangga, datangnya kepada Allah dulu, jangan tiba-tiba datang kepada orang. Kalau sakit itu datangnya kepada Allah dulu, istighfar, gitu ya. Jadi jenengan itu sakit, istighfar sih. Tidak sakit, ujuk-ujuk dokter, atau sakit yang kita ingat itu obat. Kan gitu ini. Begitu ini orang sakit itu yang diingat itu adalah obat. Wah ini saya nggak makan obat. Ini kemarin habis makan kambing ya toh. Wah terus wah pusing ini. Nah, terus nyari obat. Ya nomor satu kalau pusing istighfar sih. Astagfirullah ini ngeluh ya toh. Nah, ini pusing kenapa ya barangkali ada yang salah. Ya gitu aja saja. Sudah orang yang sakit itu begitu maksudnya. Istighfar dulu baru nyari obat. Jangan apa-apa obat. Apa-apa obat. Enggak. Karena yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Gitu. Nah, karena yang menyembuhkan Allah itu, maka caranya itu bisa macam-macam. Ya kan? Sehingga terapi itu bisa macam-macam bentuknya. Kenapa kok terapi itu ono sing apa iki? Ono bekam lah. Ada apa ini? Akupunktur apa ya? Gitu. Terus apa lagi? Ya, kalau ditanya yang terbaik itu yang mana? Nah, kalau saya ngomong gini, KBHP.
Wong itu mung semua ikhtiar. Iya kan? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu. Jadi kenapa kok ada ini pengobatan alternatif, jenengane alternatif ya toh. Kalau namanya alternatif kan ya alternatif A, alternatif B kan gitu, alternatif kan gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya kenapa kok dokter nggak disebut alternatif ya? Ya kan alternatif juga Pak, ya kan? Alternatif juga. Alternatif ke sini, alternatif ke sana ya. Namanya pengobatan itu alternatif, ada sini sana gitu ya. Tapi bukan itu, yang menyembuhkan itu bukan dokter, yang menyembuhkan bukan tukang terapi, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah itu menanamkannya begitu. Sehingga tadi lurus, fondasi imannya kuat. Begitu ya katakan namanya orang sakit itu ya. Semua orang pasti mengalami sakit. Tapi bagaimana kemudian kita bisa paham bahwa sakit itu adalah cara Allah mengingatkan kita, barangkali kita punya dosa loh, jangan sakit menggugurkan dosa gitu ya. Maka ketika kita sakit istighfar. Nah gitu ya. Kalau sakit. Ya, kalau kemudian orang sedang sempit rezekinya, itu juga istighfar aja. Kan Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Orang yang banyak istighfarnya, maka Allah akan memperbanyak harta dan anaknya. Nah, gitu katanya. Makanya kalau kemudian sempit rezekinya, rumusnya istighfar. Oh, berarti ini datang kepada Allah. Bukan karena ketika sempit rezekinya kita mencari alternatif untuk mencari rezeki. Itu nanti Pak. Biasanya begini nih orang yang kejadian biasanya orang yang sedang sempit rezekinya, itu dia akan nabrak-nabrak cari. Oh mesti gini. Enaknya aku usaha apa meneh ya. Nah itu. Saya usaha apa lagi? Gitu. Itu orang yang sempit rezekinya pasti begitu. Ya kan? Jadi dia pikir tuh kayaknya kalau nggak ada usaha itu dia sudah habis. Kemarin ada anak muda itu ngomong sama saya itu tuh dari tahun 2017 sampai sekarang itu semakin sempit. Padahal ya saya sudah usaha ini usaha itu, kok ya nggak nggak dapat rezeki. Wah saya itu terus ya akhirnya karena saya gitu ya saya sekarang sudah tak lakoni semua. Saya itu puasa, tahajud, dulu nggak pernah begitu, sekarang gitu. Saya bilang alhamdulillah, itu berarti jenengan itu dipanggil oleh Allah. Nek orang ngono kuwi ya ora kenal tahajud, ora kenal poso, berarti kesempitan rezeki jenengan itu adalah anugerah. Ngono toh? Betul nggak Pak? Itu kan anugerah karena di akhirnya dekat kepada Allah. Nah, kenapa kok sampai sekarang belum dikasih rezeki yang banyak? Gusti Allah isih urung percaya ya. Engko nek dikai rezeki akeh balik meneh. Itu balik meneh. Jadi ya sikis sepen ra apa mungkin Gusti Allah lihat aku seneng kok kowe itu tahajud gitu kira-kira begitu. Wis ra apa-apa ngene wae gitu. Ya kan dia itu terus mikir, lah saya itu usaha apa ya Mas? Saya pengen gini gagal, pengen ini gagal. Sudah apa-apa, sudah dinikmati aja. Kalau sudah stres, ora usah usaha, meneng wae gitu. Lah gimana gagal terus gitu ya. Nah itu Pak, karena tadi fokusnya pada urusan yang dunianya. Kalau fokusnya kepada Allah kan sudah datang kepada Allah saja, alhamdulillah dikasih rezeki, udah itu aja sudah. Saya itu hanya bisa untuk hanya bisa untuk bertahan hidup. Alhamdulillah berarti masih dikasih rezeki ya kan. Tapi kan saya pengen ya punya rumah, punya itu ya saya bilang sabar saya bilang gitu. Nanti ada waktunya. Wes ditenono nanti akan ada waktunya. Itu insyaallah. Saya kira begitu ya. Jadi
Kalau kita itu masih ragu-ragu kepada Allah, ini perlu kita muhasabah. Kalau kita sedang dikasih cobaan oleh Allah, itu tadi, ingat bahwa ketika kita dikasih ujian, itu cara Allah untuk menghapus dosa kita. Wes ngono wae cara mikire. Terus bagaimana caranya? Datang kepada Allah. Nah, ini karena ini panggilan aja, sebenarnya panggilan Allah. Berdoa saja. Berdoa itu niatnya karena pengen dapat ridhonya Allah saja. Perkara dikabulkan, tidak dikabulkan, urusannya Gusti Allah. Dikabulkan alhamdulillah, enggak dikabulkan tetap alhamdulillah. Pasti itu yang terbaik untuk kita. Udah, saya kira itu dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.